Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Nerofikoh. Kali ini kita akan bahas materi prisma. Sebelum kita lanjut materinya, lebih baik like dan subscribe dulu ya. Prisma. Prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi banyak. Prisma segi 4 itu adalah salah satunya balok, kemudian kubus. Nama prisma itu dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dikatakan atau dinamai prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka dinamakan prisma segi 5, dan seterusnya. Prisma dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk prisma itu apa saja? Coba sebutkan. Ada kursi, tenda pramuka, kotak snack, kotak tisu, almari, coklat, dan potongan roti. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, yaitu sisi atap dan sisi alas, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Unsur-unsur prisma. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Bidang alas dan bidang atap itu saling sejajar, yaitu DEF dan ABC. Sisi tegak dari prisma segitiga yaitu ABDE, BCEF, dan ACFD yang disebut sebagai selimut prisma. Titik sudut pada prisma segitiga yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Rusuk pada prisma segitiga. Perhatikan sisi alas yaitu AB, BC, dan AC. Kemudian perhatikan sisi atap yaitu DE, EF, dan DF. Perhatikan sisi yang tegak, rusuknya yaitu AD, BE, dan CF. Total rusuk pada prisma segitiga ada 9. Kemudian, diagonal sisi pada prisma segitiga, yaitu AE, BD, BF, CE, AF, dan CD. Diagonal ruang pada prisma segitiga adalah 0 atau tidak memiliki diagonal ruang. Diperoleh dari rumus N dalam kurung N-3. N adalah prisma apa? Karena yang sedang dibahas prisma segitiga, maka N-nya diganti dengan angka 3. 3 kurangi 3 itu 0, kemudian dikalikan 3, hasilnya adalah 0. Jadi tidak memiliki diagonal ruang. Selanjutnya, bidang diagonal. Prisma segitiga juga tidak memiliki bidang diagonal, karena rumusnya adalah N dalam kurung N-3 dibagi 2. Sama, N itu prisma apa? Karena prisma segitiga, maka N-nya diganti 3. 3 kurangi 3 itu 0, dikalikan 3,
tetap 0 dan dibagi 2 juga tetap 0. Jadi tidak memiliki bidang diagonal. Kemudian kita akan bahas jaring-jaring prisma. Berikut adalah gambar jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian prisma segi 4 yang berupa balok. Kemudian jaring-jaring prisma segi 6. Yang terakhir, jaring-jaring prisma segi 5. Selanjutnya, sifat-sifat prisma. Yang pertama, bentuk alas dan atapnya sama atau kongruen. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, umumnya memiliki rusuk tegak, tapi ada pula rusuk yang tidak tegak. Paham ya untuk unsur-unsur prisma, sifat-sifat prisma, dan jaring-jaring prisma. Selanjutnya, volume prisma. Untuk volume prisma, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Agar paham, saya berikan contohnya. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesium adalah 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, tentukan volume prisma segi 4 tersebut. Ya. Diketahui dari soal tadi, A adalah 4 cm yaitu sisi atap, B adalah 8 cm yaitu sisi bawah. Sisi atap dan sisi bawah itu adalah sisi dari bagian trapesium yang sejajar. Kemudian tinggi trapesium itu adalah 10. Dan tinggi pada prisma adalah 20 cm. Langkah pertama, kita harus mencari luas alas. Tadi luas alasnya berbentuk trapesium. Maka rumusnya adalah setengah dikali dalam kurung A tambah B dikali tinggi. A dan B itu adalah sisi atas dan sisi bawah yang sejajar, yaitu 4 dan 8. Tinggi dari trapesium itu 10. 8 dan 4 dijumlahkan, kemudian dikalikan 10 dan dikalikan setengah. Hasilnya 60 cm persegi. Itu adalah luas alas. Kemudian, untuk mencari volumenya, tadi rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Maka karena luas alasnya ketemu 60 cm persegi, dikalikan dengan tinggi prisma 20 cm persegi. Hasilnya volume dari prisma segi 4 tadi yaitu 1200 cm pangkat 3. Agar lebih paham, saya berikan contoh yang kedua. Untuk soal prisma segitiga. Perhatikan gambarnya. Berikut adalah prisma segitiga ABC, DEF. Jika panjang AC sama dengan panjang DF, 8 cm.
Kemudian panjang BC sama dengan panjang EF, 6 cm. Panjang AD atau tinggi dari prisma adalah 15 cm. Dan sudut F sama dengan sudut C, 90 derajat. Hitunglah volume prisma itu. Lebih tepatnya, ini adalah prisma segitiga siku-siku. Untuk pengerjaannya, ya, langkah pertama kita cari dulu luas segitiga atau luas bagian alas dari prisma. Luas alas dari bagian prisma adalah dengan alasnya itu 6 cm dan tingginya dari segitiga adalah 8 cm, kemudian dibagi 2, maka luas alasnya ketemu 24 cm persegi. Paham ya sampai sini? Lanjut. Kemudian masuk ke volumenya. Volumenya rumusnya tadi adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya ketemu 24 dikalikan dengan tinggi prisma, yaitu sisi AD 15 cm. 24 kali 15 hasilnya 360. Setelah kita bahas volume prisma, selanjutnya luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Agar paham, saya berikan contohnya. Suatu prisma berbentuk segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonalnya adalah 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Kita bahas soal tadi. Diketahui diagonal 1 24 cm, diagonal 2 10 cm, dan tinggi 15 cm. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka rumusnya setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 24 kali 10. Hasilnya 120 cm persegi. Selanjutnya, panjang sisi alas. Sebelum mencari panjang sisi alas, kita cari dulu untuk sisi pada alas belah ketupat, ya, karena ada sisi yang belum diketahui. Ya, perhatikan bagian atas ke bawah atau titik atas ke bawah. Itu adalah diagonal yang pertama, 24 cm. Titik kanan ke kiri ditarik garis, itu adalah diagonal yang kedua, 10 cm. Setengahnya dari 24 adalah 12. Ya, setengahnya dari 10 itu adalah 5. Nah, perhatikan itu adalah bentuk segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang sisi miringnya itu menggunakan rumus Pythagoras. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian hasilnya 144 ditambah 25. Hasilnya 169. Di akar sisi miringnya adalah 13 cm. Ya. Selanjutnya keliling alas. Keliling alas itu adalah keliling belah ketupat, yaitu 4 kali sisi. 4 kali 13 hasilnya 52.
Setelah ketemu luas alas dan keliling alas, kita masukkan ke rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya 120, kalikan 2. Kemudian keliling alasnya ketemu 52, dikalikan dengan tinggi prisma, 15. 2 kali 120 hasilnya 240. 52 kali 15 hasilnya 780. Kemudian 240 dijumlahkan dengan 780. Hasilnya 1020 cm persegi. Itu adalah luas prisma. Sekian untuk materi prisma hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.